Kalau Anda punya kekuatan ini adalah suatu kekuatan atau speciality bagi seseorang. Kalau Anda punya ini, maka perjalanan hidup Anda, bisnis Anda, semuanya akan mantap dan rezeki Anda akan lebih deras dari sebelumnya. Nah, dan saya yakin semua orang bisa punya kekuatan ini. Dan ini adalah anjuran juga dari Rasulullah SAW. Oke, simak video ini sampai selesai. Halo, jumpa lagi bersama saya Yayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah datang di channel ini. Dan mohon maaf, nih saya lagi ada di kamar. Biasanya saya di luar videonya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahas suatu topik yang cakep banget. Dan saya belum pernah sampaikan ini di materi saya sebelum-sebelumnya. Dan silakan kalian yang baru datang, silakan kalian bisa tinggalkan doa di komentar agar diaminkan oleh puluhan ribu viewer channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas sebuah topik, yaitu pentingnya link atau relasi. Nah, banyak orang bilang, gimana sih mas caranya jalan pintas kita untuk sukses? Cara jalan pintas kita untuk cepat kaya? Ya, caranya adalah perbanyak link atau relasi kamu. Maksudnya gimana mas? Link atau relasi? Ini sangat penting. Bahkan Rasulullah menganjurkan kita untuk bersilaturahmi atau silaturahim ke teman kita. Nah, jadi gini, mungkin hari ini kamu kosong idemu. Jadi kamu mungkin nggak punya ide atau idemu kosong. Cara tergampangnya adalah kamu datangi teman kamu yang punya usaha atau punya bisnis. Kamu datangi, samperin mereka dan belajar kepadanya. Saya akan berikan contoh. Ketika kita punya teman dan teman kita sukses, teman kita berhasil, minimal usahanya lancar deh. Insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu dari sana. Minimal ilmu atau minimal dia cerita tentang kesuksesannya. Oke? Jadi inilah pentingnya punya teman gitu loh. Kamu tuh jangan mengurung dirimu terus. Kamu perlu punya teman. Ya, jadi cari temenmu yang berhasil. Kalau nggak punya temen gimana mas? Sama sekali nih nggak punya temen yang sukses. Kamu pergi ke tempat orang yang jualan yang rame, kamu ke sana. Kalau perlu investasi ya kamu belilah barang di sana. Habis itu kamu ngobrol dengan pemiliknya. Pak, gimana sih pak? Dulu kok bisa ngawali usaha ini gini? Biasanya orang-orang seperti itu, ya, biasanya akan menceritakan tentang kisah suksesnya. Dan di situ kamu bisa melihat, kamu bisa mendengarkan. Dan pertanyaan-pertanyaanmu pun juga harus bagus gitu. Contohnya, Pak, pernah gagal nggak? Gimana Pak dulu menghadapinya pas gagal? Jadi, seperti kayak ngobrol, tapi sebenarnya itu menggali. Nah, ini adalah sebuah skill yang kamu perlu latih. Jadi, tanyanya jangan tanya-tanya yang nyinggung-nyinggung perasaan yang nggak baik gitu loh. Tapi kamu nanya tentang perjalanan bisnisnya itu kok bisa gede itu gimana? Nah, dapat ilmu lagi satu. Ya, semakin banyak kamu dapat ilmu tersebut, itu nanti akan memupuk keberanianmu untuk melakukan wirausaha. Dimana sudah jelas dalam muslim ya, dalam Islam, kalau kita itu usaha, kita tuh dagang, rezeki kita tuh 9 kali lipat. Itu minimal ya, karena dibukakan 9 pintu rezeki. Nah, satu pintu rezekinya ini berapa lipat kita nggak ngerti. Oleh karena itu jangan salah. Kenapa? Karena dengan kita berdagang, roda ekonomi berputar. Ya, roda ekonomi berputar sehingga 9 pintu rezeki ini luar biasa dan saya sudah membuktikannya. Dan banyak teman-teman saya pengusaha-pengusaha lainnya sudah membuktikannya. Nah, pertanyaannya adalah, usaha itu kan berawal dari ide. Gimana kalau kita nggak punya ide? Ya kita nambah input kita. Input di pikiran kepala kita. Ide yang terbaik adalah belajar dari percontohan. Jadi kamu mencari siapa yang sudah sukses, kamu belajar dari dia, dan kamu mencoba menirunya. Oke? Yang saya katakan adalah, biasanya kan orang gini, kalau mungkin Anda sering ikut training atau apa, mentornya bilang gini, kita harus ATM, amati, tiru, modifikasi. Setuju ya? Bagi saya, tiru aja dulu ya. Modifikasinya nanti dulu deh. Amati, tiru aja. Ya, tiru bagaimana cara dia melayani customer, cara dia buka gerobak itu gimana, cara dia buka usahanya gimana. Kalau misalkan online tuh gimana, cara promosinya gimana, apa yang menarik di situ. Jadi belajar di situ. Nah, artinya semua orang itu punya hak sama untuk sukses. Ya, semua orang itu punya hak sama untuk sukses. Bedanya adalah link atau relasi. Nah, dengan kita punya link, circle, atau lingkaran teman-teman dekat kita, itu adalah pebisnis, pedagang. Ketika kumpul pun, mereka juga akan ngomongin duit. Jadi ini bagus. Kalau Anda punya komunitas, atau Anda punya suatu lingkaran teman, yang dimana itu ngomongin duit aja melulu, insya Allah Anda akan berubah nasibnya di situ. Daripada Anda ketemu dengan lingkaran, yang isinya itu keluhan tok, isinya ngeluh aja, gosip aja, dan sebagainya, itu malah Anda nggak maju. Apalagi yang bilang,
wah politik dan sebagainya, waduh itu nggak maju lah. Menurut saya itu nggak maju. Anda cari lingkaran atau circle teman-teman ya. Anda deketi teman-teman Anda yang suka duit gitu loh. Itu nanti perbicaraannya akan, wah ini kalau dijual segini bisa untung sekian. Wah kalau ini aku bisa produksi murah nih. Gimana kalau kita begini kan? Gimana kalau kita rebranding ulang? Nah, pembicaraan-pembicaraan itu adalah ketika Anda ngobrol dengan orang yang suka sama-sama duit. Jadi sama-sama suka duit, Sama-sama suka duit itu bisa nyambung omongannya. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Saya akan ceritakan bagaimana uang itu bisa masuk ke dalam dompet kita atau ke rekening kita. Atau kita mendapatkan laba atau keuntungan. Sebenarnya simpel. Kita tuh hanya menukarkan apa yang kita punya dengan uang tersebut. Setuju ya? Contoh nih, misalkan jasa laundry. Jasa laundry adalah sebuah jasa yang menyediakan cuci baju, cuci celana, gitu ya. Nah, dia menukarkan jasa, menukarkan waktu. Anda tidak perlu ngubah-ubah sendiri. Anda tidak perlu cuci baju sendiri, tinggal antar ke laundry, laundry garap, laundry kasihkan, laundry dapat fee. Setuju ya? Jadi menukarkan apapun itu yang senilai dengan itu. Nah, oleh karena itu, sekarang tugas kalau teman-teman hari ini masih bingung mau usaha apa dan sebagainya, atau ingin memperbesar bisnisnya, maka Anda harus terus mencari masalah gitu. Sebenarnya ketika Anda menyelesaikan masalah, itu sebenarnya ada uangnya. Ya, paham ya maksud saya? Jadi Anda menyelesaikan sebuah masalah itu ada uangnya. Contoh Anda menjual pentol bakar, misalkan. Anda jual pentol bakar. Itu kan ada masalah sebenarnya. Orang kepingin pentol tapi males bikin sambelnya, repot dan sebagainya. Ini ada jualan ulang pentol bakar nih, bisa diantar juga ke rumah. Nah, orang akhirnya order itu. Jadi semakin Anda membantu orang lain, sebenarnya itu Anda akan mendapatkan uang lebih banyak. Jadi kuncinya kalau pengen dapat uang, ya bantulah orang lain. Kalau pengen dapat uang lebih besar lagi, selesaikan masalah yang besar. Semakin banyak Anda bantu orang lain, semakin banyak uang Anda. Paham ya? Jadi prinsipnya di situ. Bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah orang lain? Nah, itu tergantung Anda. Anda akan menyelesaikan masalah yang ukurannya seperti apa. Sekali lagi, ide terbaik menurut saya ya, yang saya lakukan, yang saya praktekkan selama ini adalah berawal dari percontohan. Contoh bisnis yang laris apa? Kita main di situ, kemampuan kita ukur, kita bisa nggak main di situ. Kalau ternyata bisa, ya kita gas di situ. Kalau ternyata, wah ini terlalu besar nih, modalnya kayaknya kebesaran, linkku juga belum seperti ini, marketku juga belum sebesar ini, ya udah tunda dulu. Berarti belum waktunya main itu, gitu ya. Tapi kalau misalkan, ini cocok nih, aku bisa nih jualan ini, modalnya juga murah, dan kayaknya aku bisa deh. Nanti jalannya begini, planning perencanaan langsung mekar di pikiranmu, gitu ya. Oke, tadi saya bilang carilah relasi sebanyak-banyaknya. Jadi gini, punya 100 teman itu nggak cukup. Tapi satu musuh itu sudah bikin hati deg-degan gitu ya. Makanya perbanyak teman. Ini penting banget untuk rezeki kita. Ya dimanapun itu kalau kita punya relasi, kita punya teman-teman, itu enak banget kita jalani apapun. Ya mau banmu bocor di tengah jalan, kamu lagi di kota lain, ternyata di situ ada temenmu, itu enak gitu loh. Nah itu salah satu contohnya. Kita belum ngomong tentang peluang cari duitnya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Istilahnya jangan lelah untuk mencari teman, untuk mencari relasi ya, sebanyak-banyaknya, dan berbuat baiklah kepada semua orang, karena luar biasa ini ya. Karena ketika kita berbuat baik pada semua orang, kita membantu orang lain, maka insya Allah rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Semoga bermanfaat. Have a nice day and good luck. Salam laris manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.